Dan yang paling penting lagi dalam Isra Mi'raj itu tentang perintah apa? Perintah sholat. Itu ya, perintah sholat. Sholat 5 waktu, sholat fardu. Ini saya senantiasa mengingatkan masalah sholat fardu. Karena sehari-hari kan saya ngerukyah ya, ngerukyah ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan dan sebagainya. Saya selalu bertanya, bagaimana sholatnya? Kumaha sholatna ibu bapak, kumaha sholatna? Banyak yang menjawab itu rumaos belang betong. Nah di sini makan mudah-mudahan nggak ada yang belang betong ya. Itu padahal yang saya rukyah, saya hitung-hitung ya, di HP saya itu ada sekitar 4.000 kontak ya pasien. Itu tuh yang kontaknya disimpan ya, satu keluarga tuh 1 orang disimpan. Padahal yang dirukyahnya lebih dari 1 orang, 1 keluarga itu bisa 3, bisa 4, bisa 5 orang. Jadi kalau dikalikan, saya hitung-hitung sudah lebih dari 12.000 orang ya yang dirukyah itu. Itu 80 atau 70-80% ketika ditanya masalah sholat, jawabannya tadi rumaos bolong-bolong. Nah padahal sholat ini merupakan amalan yang paling utama sebagai rukun Islam yang kedua, yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholatnya baik, sholatnya beres, amal yang lain akan diterima, akan bernilai di sisi Allah. Kalau sholatnya rusak, maka amal yang lain tidak ada nilainya. Ini yang harus diperhatikan ya, oleh setiap kaum muslimin. Dan sholat ini merupakan amal yang membedakan antara seorang muslim dan orang kafir. Ini menandakan sholat itu betul-betul amalan yang harus kita jaga ya. Karena kalau kita tidak sholat, kita akan sama dengan orang kafir, orang non muslim. Ini ya, tanda suatu amalan itu sangat agung dan sangat penting, itu menjadi pembeda antara muslim dan kafir. Inna baina rojuli wa baina syirki wal kufri tarkus sholat. Sesungguhnya pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir dan musyrik adalah dalam hal meninggalkan sholat. Maksudnya orang kafir itu tidak sholat, orang muslim itu sholat. Ini. Yang kedua, amalan itu dikatakan sebagai amalan yang agung, amalan yang utama ya, ketika disebutkan, ketika melakukannya dijanjikan surga ya, yang penuh kenikmatan. Misalkan dalam surat Al-Mu'minun ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kan di situ dikatakan sampai terus walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Dijanjikan orang yang menjaga sholatnya akan mewarisi surga firdaus. Ini menandakan amalan yang sangat mulia, yang sangat agung, dijanjikan surga. Dalam surat yang lain ya, dikatakan juga bahwa siapa yang meninggalkan sholat itu diancam dengan neraka. Ketika ahli surga berada dalam surga, ahli neraka berada dalam neraka, ditanya oleh ahli surga, masalakakum fi saqor ya, kenapa kalian berada di neraka saqor? Apa jawabannya? Qalu lam naku mina musallin. Mereka menjawab, kami semua dahulu waktu di dunia tidak termasuk orang yang mendirikan sholat. Ini tidak mendirikan sholat diancam dengan neraka. Ini menandakan meninggalkan sholat merupakan perbuatan yang sangat besar dosanya, dan kita harus takut dengan dosa yang besar gitu. Apalagi bisa mengeluarkan dari Islam kalau kita menganggap sholat ini nggak wajib gitu ya. Nggak wajib sholat mah, itu jadi bisa keluar dari Islam itu. Kalau sekedar malas dan sebagainya itu dosa besar. Tapi kalau dosa itu terus-terusan dilakukan, jadi terjerumus kepada kekafiran. Ini yang utama dalam
Isra Mi'raj adalah masalah sholat. Saya selalu mengingatkan. Karena rata-rata ketika sudah diruqyah pun, ya, sholatnya bolong-bolong, itu jadi celah buat setan bisa mengganggu lagi, bisa masuk lagi, ya, karena sholatnya rusak. Kemudian sholat itu juga sebagai penghapus, penggugur dosa-dosa kita, ya. Bagaikan kita mandi di suatu sungai 5 kali sehari. Hal yabqa min daronihi, kata Nabi, apakah masih tersisa dari daki-dakinya? Tentu tidak. Begitulah sholat membersihkan dosa-dosa kita. Ini saya penekanan, ya, masalah sholat 5 waktu supaya betul-betul diperhatikan.